Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di samping tadi selempak, kakuping tapi teu kompak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mareme ngan buahna kesemek, rame ngan jiga nu amek. Alhamdulillahilladzi qad akhrajana ta'ijal fikri li arbabil hija. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul huda wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahis samii'il 'aliim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa lazikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Shadaqallahul azim. Meskipun tengah malam tidak apa-apa, semoga peringatan Isra Mi'raj yang kita peringati tepat waktu. Saya bahagia karena saya berada di masjid. Isra Mi'raj itu dari masjid ke masjid, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Saya juga barusan dari Masjid Cikupa ke Masjid Pasar Kemis. Cuman bedanya sedikit, masjid di sana megah karena sudah jadi. Masjid di sini belum jadi. Mudah-mudahan saya beres ngaji dari sini pas balik tarereh tah. Nyerumbangkeun duitna teu kudu gede-gede. Ini anggaran masjidnya berapa? Misalnya ini tinggal 500 juta lagi sampai selesai. Ngadenge 500 juta reuas kabeh oge. Kaget, 500 juta. Kaget sote lamun ku sorangan. Tadi ngumpulin duit hanya dalam waktu 5 menit kumpul 3 juta. Tadi ngumpulin duit hanya dalam waktu 5 menit kumpul 3 juta. Jadi ternyata hanya 5 menit 3 juta itu. Kenapa hanya 5 menit? Karena yang ngasihnya banyak. Kalau seorang 1000 perak saja ada 3000 sudah 3 juta. Tidak berat. Kalau 10 hari berarti sudah 30 juta. Jadi kalau ini anggaran masjid tinggal 300 juta deui meureun anggeusna ngan 100 poeun ku saurang mere 1000 sapoe. Kalau dengar 300 juta sendirian berat. Union make strong. Bersatu bikin kita teguh. Kalau ngangkat gelas hanya dengan 1 kelingking saja tidak terangkat. Hanya dengan jari manis, hanya dengan jajangkung. Tengok aing bahasana ya jajangkung. Kalau hanya dengan telunjuk, kalau hanya dengan jempol, tapi disatukan saja biar terangkat. Yang 10.000 jempol, yang telunjuk cuma 8.000, ini cuma 9.000, ini cuma 7.000, yang ini 500 perak, nggak apa-apa. Sodakoh mah teu goban atuh goceng. Goban itu berapa? 50.000 goceng.
5.000. Teu goceng atuh gope 500. Teu gope atuh gocap 50. Teu gocap atuh gotun 5 perak. Mun teu gotun acan goblok. Mudah-mudahan kumpul orang-orang beribu-ribu orang, mudah-mudahan punya rasa malu lihat masjidnya belum selesai, karena ini aib ini. Kalau 500 juta seorang bikin rumah selesai, saya barusan jalan masuk jalan butut ningali imah aralus geus saja jalan. Imah 500 juta ku sorangan angeus, ari masjid teu angeus-angeus 2 tahun ku sadesa. Nah eta teh ngaranna teh membuka aurat. Mudah-mudahan auratnya cepat ditutup. Amin. Semoga punya kepedulian. Amin. Nantikan amal kita ditimbang. Jangan-jangan yang bisa menyelamatkan amal timbangan kita di akhirat itu duit yang diberikan ke masjid ini. Yang cuma 1.000 perak. Jangan-jangan timbangan amal ibu itu nanti selamat dengan yang 1.000 yang dikasihkan malam ini ke masjid ini. Makanya jangan sepelekan duit 1.000. Nantikan amal itu ditimbang. Jujun Junaidi ditimbang amalnya. Berat kakatuhu. Berat ke kanan. Jujun banyak amal kebajikannya. Maka Jujun masuk surga. Amin. Itu lain cicing wae. Lain menjikan uterido aing ke surga teh. Balikan deui mal dituluykeun aing ceramahna. Jujun Junaidi ditimbang amalna. Berat kakatuhu. Si Jujun loba amal hadena. Jujun ke surga. Genah kana ceulik nage ngan rada hamar geus dipenta. Mang lieur ditimbang amalna, si lieur ditimbang amalna, berat ka kenta. Si lieur loba amal gorengna, si lieur ka neraka. Pak Ismail, aya Pak Ismail ditimbang amalna, begitu ditimbang saimbang. Malaikat bingung ka manakeun ya Ismail ya? Ka surgakeun ka nerakakeun ya? Begitu keur ditimbang kitu tiba-tiba keur bingung Ismail berat kakatuhu. Maka Pak Ismail loba amal hadena, Pak Ismail ka surga. Nah sababna Pak Ismail jadi berat kakatuhu, sababna mahan amplop ka aing gede. Punten kadang Pak Ismail, punten tong dianggap eta mah heureuy. Jadi ku Pak Ismail tong dianggap astagfirullahaladzim. Bahasa Indonesia kan, I'm sorry Mr. Ismail, just kidding man. Jangan dianggap ya Pak Ismail, Pak Jujun ngomong hanya sekedar main-main. Jadi tolong oleh Pak Ismail jangan dianggap main. Hampura kadang jadi kuma Pak Ismail belah. Terserah Pak Ismail, jadi pikir aja, mending seimbang, mending berat ke kanan itu aja pikir. Enggak. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, peringatan Isra Mi'raj ini semoga menjadi momentum untuk kita paham bahwa ternyata Rasulullah membangun manusia itu dari masjid ke masjid. Rasulullah dipanggil oleh Allah melalui masjid ke masjid. Kemudian beliau disuruh menghadap pada Allah. Jadi pertanyaan yang pertama, kalau ada yang bertanya sampai di mana Rasulullah Isra Mi'raj? Jawab oleh orang pasar kemis, Rasulullah Isra Mi'raj itu sampai kepada Allah. Yakin gitu Pak Jujun? Pasti. Kenapa yakin? Karena Rasul Isra Mi'raj disuruh oleh Allah menghadap Allah. Jadi sudah pasti 1000% bahwa Nabi Muhammad Isra Mi'raj sampai kepada Allah. Pertanyaan selanjutnya, kalau Nabi Muhammad Isra Mi'raj sudah sampai pada Allah, sekarang pertanyaannya, kita suka cerita terus Nabi Muhammad Isra Mi'raj, tiap tahun kita peringatan Isra Mi'raj. Tapi pernahkah kita bertanya, kapan kita Isra Mi'raj seperti Nabi kepada Allah? Sok, ai ibu rek iraha Isra Mi'raj. Nah Pak Jujun, saya harus Isra Mi'raj, harus. Karena Nabi Muhammad mah Pak Jujun pakai buruk. Kalau orang pasar kemis pakai apa? Pakai buruk. Mana buruknya? Pulang Isra Mi'raj Rasulullah bersabda, "As-salatu mi'rajul mu'minin." Salat itulah alat untuk mi'rajnya mukmin kepada Allah. Jadi kita ini punya buruk. Buruk dari Allah, warisan dari Allah melalui Rasulullah, yakni
Rasul sebelum meninggal dunia hanya 3 yang diamanatkan. Yang pertama, ummati, 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 umatku, umatku, umatku. Yang kedua, as-shalah, 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 salat, salat, salat. Yang ketiga, an-nisa, 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 ittaqun nisa, wanita, wanita, wanita. Tolong jaga wanita. Hanya 3 wasiat Nabi. 1, Nabi sayang pada umatnya, makanya syafaat diberikan oleh Allah pada Rasulullah. Semoga kita mendapat syafaatnya, amin. Yang kedua, salat, karena salat adalah alat mi'raj kita. Yang ketiga, wanita. Kenapa Rasul menyuruh menjaga wanita? Sebab sebelum Rasul melahir ke dunia, wanita hanya dijadikan budak seks dan hawa nafsu saja. Begitu Rasul turun, wanita diangkat derajatnya. Jadi jangan coba-coba tuduh Muhammad. Wah, Muhammad lah justru tukang melecehkan wanita. Buktinya beliau istrinya lebih dari 4 sampai 9. Itu orang yang tidak mengerti sejarah. Kalau Anda baca antropologi budaya Arab, jauh sebelum Muhammad lahir, di Mekah itu rata-rata seorang laki-laki itu mempunyai istri 17 orang. Justru Muhammad itu mengangkat derajat wanita tidak lebih dari 9 waktu itu. Itu pun dengan berdasarkan pertimbangan. Rasul pertama nikah pada Siti Khadijah. Kenapa tidak ada perawan? Kenapa nikah pada orang tua dan sudah janda? Rasul berpikir bahwa Rasul nikah melalui strategi perjuangan Islam. Islam saat itu didesak, Muhammad dicaci. Khadijah seorang janda kaya tapi berpengaruh di Quraisy, maka ditikahilah Khadijah. Akhirnya Muhammad tidak diledek lagi. Begitu Khadijah wafat, Muhammad tidak pernah menikah dulu, tidak pernah punya istri 2-3 sebelum Khadijah meninggal dunia. Wafat Khadijah ditawari oleh Abu Bakar, maka ditikahlah putranya Abu Bakar, namanya Aisyah. Umurnya baru 9 tahun. Kenapa menikahi Aisyah? Karena Aisyah adalah wanita cerdas. Rasul butuh Aisyah untuk pengembangan Islam selanjutnya. Karena Aisyah jadi istri Nabi. Coba kita renungkan, berapa puluh ribu hadis yang keluar dari mulut Aisyah melalui Aisyah dari Rasulullah. Kita tidak akan tahu Rasul bagaimana bangun tidur. Kita tidak akan tahu bagaimana Rasul caranya berwudu. Kita tidak akan tahu bagaimana Rasul caranya tidur dengan istrinya kalau tidak ada Siti Aisyah yang meriwayatkan hadis tata cara Rasul bergulat dalam kehidupannya yang bergulat dalam kehidupan yang privasi, yang pribadi. Ainut nampak mah salat katempo. Ari sare jeung pamajikan mah padahal Rasul ditemong-temong. Siti Aisyah yang suka bercerita. Tak kitu Nabi mah beda jeung ayeuna, aya leuwih gelis kawin karena nafsu wungkul. Rasul malempang jalan-jalan ada cewek, anaknya banyak, nu hiji lehoan, nu hiji cacingeun. Anak ibu cacing tentu bukan. Cacingeun, anu hiji ngacai, dahdir metu ilere. Nenek-nenek nu hiji ngaganong bari susuna ka temyo. Rasul nanya, subhanallah kok banyak sekali anaknya? Iya Rasul. Kemana ya itunya? Bapaknya kan meninggal dunia. Rasul waktu berperang dengan Rasul, Masya Allah, sudah menikah lagi engkau? Belum. Maukah engkau jadi istri saya? Tuh Nabi menikahi janda nu goreng patut barijeng loba anakna. Ayat di dia bapak-bapak nu udah kawin ka awewe goreng jaba loba anakna. Boro-boro lah. Jadi Rasul amat 3. Di antara amanat Rasul ada salat. Sok sarolat tara urang dia. Pajujun atunya osok geuning ieu sok sarolat masjidna lila angeus. Pajujun eta mah lain eta mah. Kalau kita butuh dengan masjid, butuh buat salat, pasti butuh dengan tempat cepat selesai. Nah sababna masjidna hese angeus, sabab cepat dibutuh karena masjidna jiga nanti. Itu suuzonnya, tapi saya tidak suuzon. Ieu mah meureun urang dia mah santai ngabangunna teh meh loba amal we jiga nanti. Bener deh. Urang dia sok sarolat. Osok alhamdulillah Pak Jujun masjidna ge gede. Gede masjidna nu geus sianana ngan tujuhan mah keurana naon. Tapi ceuk Pak Ismail mah bejana masjid di dieu mah lamun subuh mah 7 jajar. 7 baris katanya kalau subuh kata Pak Ismail. 7 orang berbaris ke belakang gitu. Yang datangnya kakek-kakek yang udah mau mati itu bawa tongkat. Ki omot jampeur ki ocit. Ocit berusaha geus berang. Urang salah subuh bisa kaburangan. Ada di masjid aki-aki. Salat khairu minan as-shalat. Tamat. Baca sholawat sambil nyender di tiang. Enak masjid kalau ada tiangnya. Itu rebutan ngantuk-ngantuk di situ. Allahumma sholli ala
Muhammad ya Rabbi sholli ala sallim. Kata kakek omot ke kakek ocit, cid komat cid. Ki ocit komatna bari menar-menarin sarung sambil jalan ke depan. Allahu akbar, Allahu akbar. Prosot asyhadu alla ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Prosot deui. Nah, sarung licin-licin amat hayya 'alal shalah. Bas jadi imam pelupa. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Kata makmum til. Inna anzalnahu fi lailatul til. Sob disentakan di tukang jadi nurut. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Makmum ngangguk. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Kata makmum tul. Wa ma adraka ma lailatul tul. Malikna ari sia kena kaki-aki. Ari aing tul ku sia ditahtil. Ari aing til ku sia ditahtul. Bubar salatna. Bajujun saya suka sholat, tapi saya perasaan belum pernah mi'raj kepada Allah dengan sholat saya. San pernah ngapung abliku sholat, anger cicing di masjid. Maaf, sholat syariat tidak bisa menerbangkan kita pada Allah. Karena dengan sholat syariat, kening kita hanya sampai di sajadah. Tarang mangan ukur tepi karena sajad. Dampal leungeun ngan ukur tepi karena sajad. Lutut kita hanya sampai di sajad. Kita mi'raj kepada Allah bukan dengan gagaknya, tapi kata Allah wajaa biqalbim munib. Kembali pada Allah itu bukan dengan badan, karena badan hanya akan kembali ke tanah. Paling jauh di sholat badan 1000 rakaat sholat, yang namanya badan kening paling jauh dengan ukur karena sajadah. Tapi balik ke Allah munib, balik ke Allah biqalbin, dengan hati. Makanya sholat yang bisa dipakai alat mi'raj, yang pertama sholat harus bagus rukun qaulinya. Bacaannya harus bagus. Belajar bacaan yang bagus. Karena bacaan dalam ajaran Islam, bahasa Arab itu berbeda dengan bahasa Sunda. Salah dikit baca, salah arti. La ya syakartum, tuh lihat, pakai syin. Barang siapa yang bersyukur. Tapi dibaca oleh yang tidak ngerti. La ya syakartum, oleh syin. Barang siapa yang mabok. Makanya harus benar bacaannya ya. Makanya imam di Mekah itu imamnya juga dipilih di SK oleh raja. Gaji imam itu Pak 150 juta kalau dirupiahkan 1 bulan. Ai dia imam sok digaji tara. Boro-boro leungit salat sapit teh unggal poe diantep. Nu ngawal imam teh kolonel di Mekah mah. Perwira Pak, perwira teh urang mah letkol teh jadi dandim. Di Mekah mah lain ngawal imam. Ari di dia imam sok dikawal tara. Boro-boro imam labuh ge dikeprokan. Makanya bapak-bapak bisa eureun jadi lurah, jadi camat, di dieu jadi imam, mending pindah jadi imam Masjidil Haram yuk didaftarkeun ku Jujun. Yuk. Gede gajinya. Ngan syaratna berat, harus hafal Quran 30 juz. Wallah. Boro-boro. Saya mah Pak Jujun geus ngimaman 12 tahun eta we 2 surat nu apal teh kuliah jeung kulhu. Pika sohor di pasar Kemis mah pakuliah. Di kongsi baru mah disebut lagi pakulhu. Mau kemana pakuliah? Dari mana pakulhu? Satu saat jadi imam, walau bolin. Ada anak kecil di belakang sering berjamaah. Kata anak satu pada temannya, pasti kuliah. Kata temannya, enggak bakalan. Kulhu dia mah, kuliah. Karena berantem imam spekulatif. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Kata anak kecil pada temannya, barunya euy. Emang baru denger fasholli rabbika wanhar, inna lupa lagi. Kata anak kecil dari belakang, inna lillahi Pak. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, bubar salat. Di Mekah ada imam idola saya, satu Syekh Abdurrahman As-Sudais. Badannya besar, tidak terlalu tinggi, jenggotnya tebal, matanya tajam, suaranya melengking. Ada suaranya yang gerem, bergema, namanya Suud As-Surem. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu saya Surem. Kalau saya Sudes mah badak, gendut, tapi sorana leutik. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Enak bu di Mekah deh. Ibu guys ke Mekah Hasan. Sudah ke Mekah belum? Banyak yang sudah, banyak yang belum nih. Kenapa belum? Nggak punya duit? Nggak punya tiun? Oke, nggak apa-apa. Yang nggak punya tiun nggak usah maksain. Tapi saya mau kasih doa ya. Yang mau ke Mekah saya mau kasih doa. Mau? Biar bisa ke Mekah semuanya. Ya setuju? Pulang dari sini ibu-ibu tolong dawamkan membaca surat Al-Hajj. Apa katanya? Jadi dari sini rajin baca surat Al-Hajj ya. Kalau sudah rajin baca surat Al-Hajj belum ke Mekah, tambah lagi satu surat. Surat Ibrahim. Apalagi? Kalau pakai surat Ibrahim, surat Al-Hajj masih belum ke Mekah, tambah lagi satu surat. Surat Tanah. Ya, pasti ke Mekah. Beres surat Tanah. Sudah. Bu, bacaan harus benar. Setelah bacaannya benar, rukun fi'linya, gerakannya harus baik. Tapi tidak cukup hanya dua. Qaulinya bagus, fi'linya bagus, belum bisa mi'raj. Kalau belum ada yang ketiga. Apa yang ketiga? Rukun qalbi. Hatinya harus zikir pada Allah. Sebab kalau sholatnya hatinya tidak berzikir pada Allah, badannya di sajadah, bibirnya bacaan sholat, hatinya di pasar, hatinya di kebun, hatinya di kantor. Jangankan sholat di masjid yang belum jadi ini. Coba bapak sholat di depan Ka'bah. Dalam Al-Quran mereka sedang disebut sedang tidak sholat, melainkan mereka sedang bersiul dan bertepuk. Buka surat Al-Anfal. وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِندَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً. Dan mereka sedang tidak sholat meskipun di depan Masjidil Haram. Indal baiti dalam Quran ayat Baitil Haram. Illa muka'an, kecuali mereka sedang bersiul. Watasdiatan, dan mereka sedang bertepuk. Saya ke Mekah, alhamdulillah, mohon doa semoga selamanya. 1 tahun 2 kali saya ke Mekah. Kalau saya di Mekah sedang tawaf, itu saya suka lihat orang mencari orang yang sholat sambil bersiul. Sampai detik ini saya belum menemukan orang sholat sambil bersiul, Pak. Nggak ada yang begini, maaf. Allahu Akbar. Nggak ada. Ibu-ibu kok kayak tahu aja lagu itu, tahu Bu? Lagu siapa itu? Astagfirullahaladzim. Ini ngomeli. Sekarang mah emang dunianya udah berubah ya. Jangan kan nenek-nenek udah jelas, anak kecil udah pada tahu semuanya. Coba anak kecil jawab. Hei, adik-adik jawab. Yang enggak jawab bodoh sih di sekolahnya. Jawab jin dan enggak kedengaran. Yang keras. Nu teh nyeri huntu sia nu teu ngajawab sok. Jin dan pinter mau nyeri huntu mun pinter mah. Tuyul dan pinter. Tak kitu eta budak pinter. Inilah dia calon anak-anak soleh di kongsi baru. Nyanyi. Bila yang tertulis untukku adalah yang terbaik, kan ku jadikan kau yang terindah dalam, namun takkan mudah meninggalkan jejak terukir abadi sebagai kenangan yang pinter. Eta teh Pak boro-boro budakna ini huntuna tinggal hiji ceuringnas.
Satu lagi, lelaki buaya darat. Untung tebusan. Coba tulikan. Qul siru fil ardi fanzuru kaifa kana. Inilah dia generasi-generasi mendatang di kongsi baru. Bagaimana? Prihatin ya, sudah berubah. Baik, saya balikan lagi. Nanti saya cerita tentang bagaimana supaya anak kita jadi soleh. Kalau saya diundang lagi ke sini, saya cerita tentang itu. Nanti, bukan sekarang. Kalau sekarang mau disekaligus atau kemun kadirek ngomong dari naon, ajengan biarkan modal. Kan itu bagian dari strategi dan taktik kiai. Gak ada yang sholat begini. Allahu Akbar. Terus kiai. Tidak ada. Tapi di Quran ada. Wa ma kana sholatuhum indal baiti. Dan sedang tidak sholat mereka meskipun di depan Ka'bah, di Baitullah, illa mukaan, kecuali mereka bersiul, wa tasbiyatan, dan mereka bertepuk. Ternyata yang bersiul bukan bibirnya, yang bertepuk bukan tangannya, tapi hatinya. Berangkat dari pasar Kemis pergi ke Mekah, ngajual sawahna payu jadi Haji Wahyu. Halamannya digusur jadi Haji Mansur. Ngajual imah jadi Haji Halimah, hasil jual beli rumah. Datang ke Mekah, begitu sampai di Mekah, sholatlah dia di depan Ka'bah. Matanya melotot ke Ka'bah. Sampai ada orang ngomong begini, nyaan senajang ai nama akang teh sholat teh. Berarti kamari mah teh nyaan. Kenapa disebut beneran salatnya? Karena kelihatan Ka'bahnya kelihatan. Biasa di pasar Kemis tidak ada mustaqbilal Ka'bah. Padahal di Mekah mustaqbilal Ka'bah. Ada Ka'bah di depan mata. Wajah teh. Nah, kalau ini baru salat beneran. Berarti kemarin enggak beneran salatnya. Begitu salat depan Ka'bah, Allahu Akbar, gerakannya gerakan salat, bacaannya bacaan salat. Allahu Akbaru kabira. Walhamdulillahi katsira. Bibirnya bagus, gerakannya hebat. Cuman sayang hatinya balik lagi ke kongsi baru. Meskipun sholat di depan Ka'bah, kalau hatinya ada di kongsi baru, sholat di sana tetap saja terancam neraka wel. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Kata orang yang tidak suka sholat teh, tuh kan kata gua juga mending kayak gua aja nggak sholat, kan sama-sama neraka. Lu sholat aja neraka, gua neraka. Saya jawab, yang sholat saja kebagian neraka, apalagi lo yang tidak sholat. Sekarang mengeri Pak, jangankan masyarakatnya, kiainya lalai sholat. Maaf kiai, mudah-mudahan kiai di sini tidak. Dulu, sekarang bukan dulu saya ini suka ke masjid itu lebih dulu karena saya paling bagus suaranya di antara para santri yang jelek, begitu. Makanya kiai suka nyuruh saya duluan, Jujun, ke masjid heula. Duluan, saya ngaji Quran dulu, habis ngaji azan, udah azan, sholat qobliyah, baru saya sholawat karena masih menunggu kiai, karena kiainya telat datangnya. Karena sekarang biasa banyak kiai yang berpikir begini, tenang aja kan gua belum datang gak bakalan berani komat mereka. Makanya ada kiai yang begitu dengar azan masih modal. Maaf kiai, jangan tersinggung ya. Ada yang begitu di sono. Mudah-mudahan di sini kagak gitu ya. Di sono mah ada. Seperti yang saya ceritakan tadi. 6-10 menit belum masuk masjid kiai. Akhirnya saya agak pusing juga. Saya buka jendela yang rumahnya sebelah sana. Rumah kiai sebelah sana di luar jendela. Allahumma sholli ala. Maksud saya teriak itu biar kiai cepat keluar. Jam 6:13 kiai datang. Sampean ajengan, sampean tuh kaki bahasa Sundanya, sampean halus itu. Sampean ajengan nokeran cokor santri. Santri mah cokor kan, ajengan mah kudu sopan. Keajengan tuh kan harus sopan. Ibu tinggi, saya. Wey, cicing wae, ibu tinggi, saya. Nah itu namanya tidak beradab itu. Nggak sopan itu, pendek. Ke kiai mah bukan pendek, kurang tinggi. Begitu. Biarin, saya mah badannya pendek juga asal anunya aja panjang.
Apa anunya? Napasnya. Mikirnya yang jelek-jelek melulu sih. Wa kam min aibin qaulan sahiha wa afatuhu bil fahmi saqimi. Banyak perkara bagus tapi karena frame-nya di otaknya sudah jelek jadi kesimpulannya jelek. Ya, ada orang mau ngundang karena musim ninja. Awas ninja, padahal orang mau ngundang. Itu sudah jelek pikirnya. Anunya panjang. Padahal bukan anu-anu, napas maksud saya. Bu, kiai. Kiai kaki kiai lihat. Kasih jalan. Kasih jalan. Kasih jalan. Kata kiai sama santri waktu itu termasuk saya. Begitu sampai ke depan, kiai lirik saya. Komat Jun. Saya lemes. Kenapa santri ngambil untung, kok kiai tidak balik untung, modalnya juga belum? Apa maksudnya Pak Jujun? Kenapa santri sholat sunat qobliyah kiainya tidak? Bukankah sholat fardu itu modal? Sholat fardu mah tidak usah dihitung. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Itu mah modal. Kalau jualan gak usah ngitung modal. Yang dihitungnya laba. Aya nu jualan balik ka imah, alhamdulillah balik modal. Isukna jualan deui, sorena dihitung, alhamdulillah balik modal. Pedagang bodoh itu. Yang dagang mah biasanya cari sunatnya tambah itu, cari labanya di situ. Kalau wajib bahkan tidak usah dihitung karena pokok dilakukan dapat pahala, ditinggalkan siksa, kata gitu. Dulu saya tidak prejudis, tidak suuzon pada kiai itu. Saya nanya pada anaknya. Kenapa saya berani nanya pada anaknya? Karena anaknya itu pacar saya. Jadi saya itu dulu kalau pesantren itu pakai strategi. Anak kiai itu pasti saya pacari. Karena takut habis bekal kan bisa minta dulu. Gitu. Kalau pindah pesantren ya diputusin kagak sama saya. Nggak tahu, banyak sekarang juga katanya yang masih menunggu. Aku menunggumu, menunggumu, menunggumu. Ada yang begitu. Kalau anak sekarang mah, ke saya teh banyak yang mau jadi dewa-nya. Aku ingin menjadi mimpi indah dalam tidurmu. Aku ingin menjadi sesuatu yang selalu bisa kau rindu. Karena langkah merapu tanpa Kang Jujun. Oh karena hati telah letih. Saya tanya sama dia, Neng, kenapa sih mama tuh ke kiai, kenapa sih mama kalau sudah sholat malam sudah azan kok lama sekali sih, lambat amat ke masjidnya, ngapain suka sholat qobliyah di rumah? Karena pada pacar dia terbuka juga. Enggak, bukan sholat qobliyah, mama udah kebiasaan, kalau azan itu mama ke air dulu di WC, denger makanya lagi BAB. Oh modal. Kan ngeri saya lihatnya, seperti sekarang itu dulu, sekarang juga nggak ada perubahan. Indonesia dilanda bencana, banyak kiai kumpul ngomongnya mau istighosah, asalnya baru dibuka jam 11, zuhurnya dilewat, berdoa aja sampai jam 1:30. Kenapa doanya diutamakan, sholatnya diakhirkan? Makanya mau bagaimana doanya diijabah, sholatnya di akhir-akhir. Padahal Al-Quran menyuruh pada kita, wasta'inu bis-sabri was-shalah, minta tolonglah kalian dengan sabar dan sholat. Ini mah istighosahnya digede-gedein, sholatnya diakhirkan, amin-amin. Ada yang begitu ya? Suka lihat yang begitu ya? Mudah-mudahan jangan diikuti oleh kita, amin. Jujun Junaidi sekarang sedang belajar merombak hal-hal yang jelek. Warisan orang tua yang jelek kita potong, yang baik kita tingkatkan, amin. Sekarang kesalahan kita itu kalau warisan yang jelek terus aja dilakukan. Biarin dah kata bapak saya. Susah kalau begitu. Isra Mi'raj, padahal Isra Mi'raj. Kan suka belajar tajwid. Kalau barisnya fathah, hukumnya tafkhim. Bahasanya tebal. Isra Tapi karena sudah biasa Isra Mi'raj, jadi Bismillahirrahmanirrahim. Ibarat begitu jadinya. Ay Rahman, Rahman. Ay Rahim, Rahim. Ay Isra, Ay Mi'raj. Tapi kayaknya dituku sakit salah oge. Coba dirombak atau nu salah mah. Ada anak kecil sholat taraweh di belakang, berantem. Biasakan kalau anak kecil mas kerenan di belakang deh.
Sampai satu saat ada jeger insaf, koboi insaf, kata neneknya sholat. Gimana sholat teh? Ikuti aja yang di masjid. Sholatnya teh pas di belakang, deket anak-anak. Begitu Allahu Akbar sudah diseret. Yo gini sholat, iya siap lah. Diseret ini, oh gini siap lah. Oh buk jungka, puas. Begitu jatuh pulang ke rumah, kata neneknya ditanya, gimana sholatnya? Alhamdulillah, capek aneh sholatnya. Untung saya punya ilmu bela diri. Karena dia pikir sholatnya itu ramai. Ceritanya ada yang sholat di belakang. Itu biasanya di depan ada dua orang tua yang berbeda pendapat. Kata orang tua yang satu, hei anak-anak, diam kamu, sholat yang benar. Kata yang satu lagi, nggak usah disahutin si anak-anak mah, biarin. Kan kita juga masih anak-anak mah begitu kan. Nah orang tua yang kedua itu goblok itu. Kenapa yang jelek itu mesti diwariskan? Biarin aja kan kita juga. Jangan begitu dong. Yang jelek dari kita itu jangan suka diwariskan pada anak. Pura-pura saja kita tidak melakukan kejelekan. Ini mah, urang oge baheula. Seperti ada anak jelek, ku bapakna dididik, ku mah ku ibuna. Bapak maneh jika nu heueuh. Bapak lu kayak iya aja. Lu kan jelek begini turunan bapak lo. Bapak lo tuh dulu segede lo lebih genep nakal, lebih gila daripada lo. Tuh kan gagal didikan kalau begitu, bener gak? Nanti ketika bapaknya didik, bapak bisa aja kan kata ibu juga bapak begitu. Tolong ya. Jadi mulai seperti yang tadi, saya parah lihat sekarang kondisi. Pantas doanya tidak dikabul karena kita banyak meminta, tobatnya jarang. Padahal di Quran iyyakana wa iyyakana, ibadah dulu baru minta tolong. Ini mah mintanya banyak, ibadahnya tidak, malu dong. Ada yang miskin di sini ada? Ada yang miskin di sini ada? Woi, orang miskin. Dengar ya. Lu tuh sudah miskin. Cari duit saja susah, makan saja syukur dapat sehari sekali 2 kali juga. Nah, udah begitu coba ibadah yang benar. Ini mah sudah miskin, jelek, nggak dapat duit. Kerjaan cuma buruh saja, sholatnya jam 1:30 duhurnya. Amit, dunia nggak kebagian, akhirat celaka loh. Maaf, kalau saya ngomong begini jangan dianggap menyakiti hati Anda. Karena saya ini sayang pada Anda. Jauh dari Bandung ke sini kalau saya ngasih duit itu tidak berarti apa-apa. Tapi kalau saya ngasih peringatan seperti ini, mudah-mudahan jadi saudara dunia akhirat. Amin. Karena sekarang banyak orang yang kata nyanyian, agama cuma di lisan, tak lagi diamalkan. Keimanan pada Tuhan cuma berupa slogan. Iman dan takwa baru ditulis di spanduk. Mari kita tingkatkan iman dan takwa. Kadang-kadang yang bikin spanduknya tidak sholat. Lafaz Allah baru ditulis di mukena Allah, di sajadah Allah, di mukena Allah, di mimbar Allah, di atas menara masjid ditulis Allah. Bahkan ada masjid yang kubahnya dari emas, lafaz Allahnya pun ditulis dari emas. Sampai orang di Jawa Barat berbondong-bondong iuran sewa bis untuk melihat kubah emas dan lafaz Allah yang ditulis dari emas. Tapi kenapa hati yang tidak ada Allahnya tidak pernah iuran untuk mencari supaya jadi ada Allah di hati kita? Saya sering mengidentikan dengan handphone. Ini handphone. Kalau saya mau telepon istri saya, apakah saya lempar handphonenya? Bandung sebelah mana? Di sini saya linglung gitu. Sebelah sana ya? Bandung. Oh sana? Oh liur air. Oh benar-benar. Oh tak kiblat eta. Apakah saya lempar? Mama, ayah lagi ceramah. Dilempar ke sana mentok di tembok. Dilempar ke sana paling disangap kumaneh. Alhamdulillah. Kalau saya mau telepon istri saya pijit nomor handphone istri saya atau nomor telepon rumah. Tek. Nah aya naon? Maaf, pulsa Anda habis. Handphone bagus, gak dapat pulsa, gak punya pulsa, gak manfaat deh. Masukin lagi sok dompet. Masuk kantong, datanglah orang pasar kemis. Lagi apa? Lagi bawa handphone tiga-tiganya. Yang satu bangga dengan Nokia-nya. Mending Nokia bisa jadi komunikator. Wah, keren kan? Kata yang punya Nokia. Satu lagi, lu kampungan amat lo. Sekarang mah yang praktis, yang tipis lo. Nih. Mending ini nih.
kata yang punya Motorola, kata yang punya sapu tangan, kata yang punya kata yang punya Samsung, mending Samsung. Ya udah deh, kamu tuh bagus-bagus handphonenya, tapi coba sini saya mau minjem. Kata yang punya Nokia, nggak punya pulsa Pak Jujun. Coba kamu yang punya Samsung, sama 50 perak lagi. Kamu yang punya Motorola, apalagi gue 25 perak. Buat apa lo bangga-banggain HP kalau nggak punya pulsa, bener gak? Islam sekarang tuh baru membanggakan organisasi. Sholat baru rebutan cangkangnya. Kunut nggak kunut berantem. Usoli nggak usoli berantem. Telunjuk bergerak, telunjuk tidak bergerak berantem. Bagaimana kalau yang buntung? Bacaan Allahumma ba'id baini dan Allahu akbaru kabir berantem. Bagaimana kalau yang bisu? Kenapa mesti rebutan? P3 rebutan. Saya P3 kata PKB. Gue PKB kata gue Pan Islam semuanya. Saya mah persis, gua NU, gua Muhammadiyah, baru rebutan itu. Hei, jangan rebutan itu doang, malu. Kayak anak SMU rebutan handphone. Saling bangga-bangga handphone, padahal jarang punya pulsa. Biasanya anak SMU begitu. Kita mah sudah tua, Mas. Coba belajar ngomong pulsa sekarang. Jangan suruh handphone aja yang dipikirin. Datang aja orang pasar Kemis, namanya Pak Ismail. Ya Ismail aja dah yang jadi saya kenalnya sama Pak Ismail sih. Yang ada namanya di buku saya juga Ismail. Datang Pak Ismail bawa handphonenya yang jelek. Pak Ismail umpamanya. Yang harganya 200.000 yang dibanting 3 kali tidak hancur. Yang itu berlakunya zaman Fir'aun pakai kolor malah. Umpamanya. Begitu datang Pak Ismail, saya bilang, ini nih Pak Ismail nih, sini, saya minjem handphonenya. Ih, malu Pak Jujun, jelek handphone saya mah. Nggak apa-apa, saya mah nggak butuh handphone jelek bagus, punya pulsa nggak? Ada kalau pulsanya mah Pak Jujun. Berapa lagi? Ada 2 juta lagi. Wah, keren kan, handphonenya cuma 200.000, pulsanya 2 juta. Mending itu daripada handphonenya 12 juta, pulsanya 50 perak. Bener gak? Ada Kiai Alfiahnya Nasirah, Jamul ditabul, Quran katalar. Tapi keur salat teh hatena inget kana kitabna teu jadi kiai na. Ada anak orang awam, dia baru tahu aja tentang salat itu, bacaannya juga kuliah dan kulhu, tapi setiap salat dia mampu menghadirkan hatinya menghadap Allah. Hebat dia, bisa mikrot dengan salat. Makanya wajar kalau kita handphonenya tidak disupulsa terus, diblokir akhirnya nomornya. Kalau diblokir nomornya kan biasanya kalau nomor diblokir kan tidak berlaku lagi. Kalau tidak berlaku lagi di telepon keterima nggak? Nelpon bisa nggak? Nge-SMS bisa nggak? Di SMS sampai nggak? Inilah keadaan kita sekarang. Buktikan. Jangan bertanya pada yang lain, hanya pada diri kita masing-masing. Kita suka di SMS oleh Allah tiap malam, tapi tidak pernah bangun. Kenapa? Karena di hatinya tidak ada pulsanya. Allahnya hilang di hatinya. Tiap malam di SMS oleh Allah. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Woi, orang pasar Kemis, orang kongsi baru, kalau tidur tuh jangan keterlaluan. Karena tidur itu adalah bunga-bunga kematian. Jangan-jangan engkau tertidur dan tidak bangun lagi, berarti mati engkau. Tolong, jangan bermimpi terus. Sepertiga malam terakhir kalian bangun, kata Allah. Hadapkan wajah kalian padaku. Hadapkan hati kalian padaku. Tahajud. Kan pernah sehudang. 20 saat nah tena. SMS dari Allah tidak sampai. Makanya ngorok aja. Suaminya, istrinya, nimbrung mertuanya, kan gak ada giginya, jadi di SMS saja sama iblis. Saksikanlah pertandingan babak final Liga Champions. Berhadapan antara AC Milan melawan Liverpool nanti malam pukul 2 dini hari, langsung dari Stadion Athena Yunani di televisi kesayangan Anda RCTI. Saksikan, jangan lewatkan. 1:30 sudah bangun, niuh kopi, bikin kopi, nonton bola sampai subuh, tidak pernah bilang ngantuk. Amit-amit, tolol sekali tuh orang, nggak malu ya sama Allah ya.
Disuruh bangun tahajud molor, dibangunkan oleh iblis, nonton TV sampai subuh tidak pernah menyebut lelah. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan setelah ini tidak begitu lagi, amin. Saya bukan fanatik, saya ini pencinta bola loh. Gila bola saya. Kalau Anda tahu, saya itu suka dengan pemain Persib ke lapangan Siliwangi. Sebelum pergi itu Persib yang doanya jujur. Makanya jangan kaget kalau Persib urutan pertama sekarang. Jujur. Jadi bukan sombong, ini kebetulan aja Persibnya mainnya bagus, saya berdoa begitu. Dan giliran lawannya bagus, mas saya juga tidak berdoa karena takut kalah. Jadi ceritanya di Bogor ada cerita, Pak Jujun mah katanya doanya ajib. Saya mau minta doa Pak Kiai, ada apa? Itu minta doa biar yang tadi diceramahi pernikahan, biar yang tadi pengantin baru itu cepat punya anak. Saya berdoa. Kasih. Baru 2 minggu kemarin telepon dari Bogor. Pak Kiai, alhamdulillah katanya anak saya yang kemarin diceramahi oleh Pak Kiai itu baru 3 bulan saya ceramahnya, sekarang sudah melahirkan gitu. Saya bilang ajib bener saya. Ternyata waktu minta doa sudah 7 bulan. Amit. Makanya pantas. Ada mahasiswa nanya sama saya, begini pertanyaannya. Jadi ceritanya saya sedang cerita tentang Mi'raj segala macam. Mahasiswa nanya sama saya, Pak boleh nanya? Kata saya boleh. Tapi kalau nanya pada saya, kamu harus nanya yang susah. Makin susah kamu bertanya, makin mudah saya menjawab. Apa jawabannya? Saya tidak tahu. Mahasiswa itu nanya begini, Pak, bukankah di dalam Quran ada ayat yang menyatakan sesungguhnya sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar? Ya, saya bilang. Tapi kenapa sekarang banyak orang yang STMJ? Apa STMJ? Sholat terus maksiat jalan. Sekarang kan musim singkatan ya, STMJ, sholat terus maksiat jalan. Bukan minuman yang diseduh itu ini mah, plesetannya. Ada singkatan ABCDGL. Apa Pak? Agak bego, selalu dikit gitu loh. Ada singkatannya TOP BGTPSN. Apa? Top banget pisan. Titi DJ, hati-hati di jalan. Dedi Dores dengan diiringi doa restu. Elvi Sukaesih. Benar penyanyi dangdut benar. Ini ada yang nanya apaan tuh, kasihan amat loh. Dia menulis Tangerang nggak kenal Elvi Sukaesih. Elvi Sukaesih itu penyanyi dangdut. Ya. Ada yang sholat Pak, tapi judi masih ada. Untung di sini judinya sudah habis ya. Musim togel suka ada yang masang togel di sini. Saya tahu meskipun nggak ngaku juga ketahuan keningnya. Pokoknya lihat tarangna, lamun tarang dekok tukang togel. Sab tukang togel sok nanya, sabaran nomor lu keluar 2 tilu gelo. Aing ti balik 3 2. Aduh. 13 kali sapoe kalikeun 30 poe dekok tarangna. Ada orang yang suka sholat tapi pakai mukenanya waktu sholat aja. Begitu keluar dari mukena, lepas mukenanya, keluar rumah, jilbabnya juga. Ada yang begitu ada? Di sana, kalau di sini mah enggak, saya mah lihat, di sini mah tuh soleh-soleh. Ibu-ibunya juga, neng-nengnya juga, generasi mudanya juga, putra-putrinya, putri-putrinya juga, para gadisnya juga pakai jilbab sekarang mah. Ya sekarang emang. Karena saya juga tahu kalau yang tidak biasa mah menceng pakai jilbabnya juga. Nyengsol diciung nage sia katingali nu teu biasa mah. Tong dibenerkeun atuh beuki kapangi taraadna. Ini saya mau amanat ya sama gadis-gadis. Ada gadis ada? Ada cicing ini cicing. Aing metengeun aku panitia cing atuh dihareup teh gadis kitu kahayang teh. Pan mu balik teh ngora keneh. Heureui. Nih, keun bae ini ge beunghar mah daraek dari kawin budak ngoranya. Anak muda pengen nikah sama nenek-nenek asal kaya mau. Tuh mau kata jadi Garut ada anaknya 22 tahun. Mau kawin sama nenek-nenek umur 75 tahun karena lihat hartanya. Pokoknya kalau gua kawin nikah gua doain semoga cepat mampus si nenek. Duitnya buat gua, hartanya buat gua. Karena niatnya jelek, baru 2 hari nikah. Yang mati itu anak mudanya. Pas diperiksa ke dokter ternyata si anak muda itu keracunan susu kadaluarsa. Nenek-nenek disedot. Udah tahu asem. Maaf Nek, just kidding Nek. Saya juga belum pernah nyedot. Kenapa sih lihat jam aja nggak boleh? Ini kan jam saya usil amat sih. Terus.
Enggak capek Bu, enggak. Enggak, Ibu kan di bawah. Yang suka capek itu yang di atas. Jadi kalau mau capek sekali-kali Ibu ke atas. Ibu suka ke atas enggak? Nah, itu ketawanya udah ketawa ketiwi nggak bener lagi tuh. Maksud ke atas itu bukan main-main. Ibu kesini ceramah, saya ke bawah denger. Yang di atas mah sakit tenggorokan, yang di bawah. Oke, lanjutkan. Masih siap masih? Ya, subhanallah. Ibu bapak kaum muslimin wa muslimat. Banyak orang yang sholat tapi maksiat dilakukan. Makanya saya amanat, Neng, gadis-gadis, saya amanat jadilah barang mahal ya. Barang mahal tuh dibungkus, nggak bisa dicoba kalau belum dibeli. Bener gak? Orang Sunda suka bilang jadi awewe mah kudu carincing, pageuh kancing. Itu kancing jangan dibuka kecuali pada yang haknya. Siapa? Suamimu. Persembahkanlah suami kepada suami virginitasmu nanti. Amin. Ini mah lain. Atuh saya barusan dari sana ada anak muda di kaleng. Ini dirangkul aja sama laki-lakinya teh jalan. Pas saya kasih klakson sopir saya. Tid. Itu pasti bukan istrinya. Pasti bukan istrinya. Karena kalau istrinya kalau dikelaksonin tit, pasti bukan begini malah. Awas ketabrakan gitu. Kalau bukan istri tit malu. Maaf ya yang tadi begitu ya. Jangan kesinggung ya. Itu teh mau ngaji apalagi mau nonton tarling. Sekarang mengeri saya melihat anak-anak sekarang malam pertama bisa dipegang tangannya, malam kedua digandeng, malam ketiga dipeluk, malam keempat diajak tidur, malam minggu kelima tidur bareng, malam minggu keenam kenapa masuk angin? Minum. Sama laki-lakinya teh. Minum dulu. Yang banyak dong minumnya, yang banyak. Kenapa ya? Ternyata pas diperiksa positif hamil. Shock laki-lakinya, perempuannya apalagi. Malam minggu ke-7 laki-lakinya kabur. Tidak mau tanggung jawab. Malam minggu ke-8 si wanita nelangsa. Aduh Gusti. Ngekok. Aduh Gusti batin rasa perih, sedih sekali. Siang dan malamku kesepian, tinggal kenangan yang menyakitkan. Aku merana karena cinta durjana, 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 karena cinta durjana,